Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat dan dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Bagus. Bagus. Oh, coba kau ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma aktim. Allahumma aktim lana bil islami. Lana bil islami. Lana bil imani. Semuanya, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Di luar Yesus, Anda pasti binasa. Ya, puji Tuhan. Ya, ketika Augustan melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus, kepada kekristenan, kepada Alkitab, bahkan kepada Roh Kudus, beberapa video dia menghina Roh Kudus dengan luar biasa. Tapi pemerintah, kepolisian, walaupun sudah dilaporkan, Augustan tidak diproses. Apakah alasannya apa tidak jelas. Tapi akhirnya Augustan hari ini sudah meninggal dunia, dan segala hujatan-hujatan dia tinggalkan, jejak digitalnya di dunia ini. Tetapi ingat, dia akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Orang Kristen tidak usah harus mencari dia, menghalalkan darahnya, nggak usah, karena dia hanya akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Dan Augustan telah membuktikan bahwa Yesus itu dahsyat, dan tantangan dia, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sudah beberapa orang yang demikian, termasuk Zakir Naik, gurunya Zakir Naik, Ahmad Dedat, juga yang suka menghina Yesus. Dia akhirnya meninggal dengan tidak pernah mengalami sehat, sakit terus menderita, akhirnya meninggal. Lalu ada lagi ustazah, namanya Ustazah Mega, siapa itu namanya, juga ceramahnya menghujat-hujat Yesus. Akhirnya satu keluarga mereka ingin pergi ceramah, kalau saya nggak salah, terbalik mobilnya, meninggal dunia. Dan beberapa orang, saat ini Augustan, apakah saat ini Augustan langsung, kalau biasanya gini, maksud saya gini, kalau orang Kristen meninggalkan, kita selalu berkata bahwa sampai jumpa di Yerusalem baru, telah pergi ke rumah Bapa di sorga. Artinya ada kebanggaan ketika ada orang Kristen meninggal. Walaupun kita bersedih, tapi kita selalu mengatakan sampai jumpa di Yerusalem baru, atau sampai bertemu dengan Bapa di sorga, walaupun berduka cita. Kalau Augustan ini, paling kita akan ucapkan sesuai iman dia, selamat jalan Augustan, selamat Anda berjumpa dengan bidadari. Apakah itu salah atau tidak, kawan-kawan? Apakah itu dianggap sebagai penghinaan? Tapi kan kenyataannya kan mereka mempercayai bahwa mereka akan ketemu dengan bidadari. Apakah salah kalau kita
mengucapkan hal yang mereka imani gitu loh. Kalau hal yang kita imani kan selamat jalan, ya, sampai jumpa di rumah Bapa, ya, atau telah berpulang ke rumah Bapa, seorang yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau Agustan ya kita doanya ya bagaimana ya? Bukan doa ya, kita ucapkan telah berpulang Agustan dan berjumpa dengan para bidadari. Apakah itu salah? Ya, saya juga nggak tahu kawan-kawan. Ya, tapi kita lihat informasi Agustan meninggal ini adalah informasi yang valid, ya, informasi yang valid, dan itu ya seperti ya timeline kita hari ini ya, saya juga dapat informasi ini ya, segenap keluarga besar Mualaf Center Yogyakarta mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ko Agus Wiyantotan. Ya, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah dan mengampuni segala khilafnya, amin. Ini kan kalau ucapan di dalam Kristen kan ya selamat jalan, ya, sampai jumpa lagi di Yerusalem baru, atau telah berpulang ke rumah Bapa. Artinya kita memiliki sebuah kepastian bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus itu pasti, ya, pasti ya bersama-sama dengan Bapa di sorga, pasti masuk sorga, karena ayat Alkitab itu banyak, ya. Ya, jadi beragam, ya, beragam ucapan. Ada yang mengatakan sampai jumpa di Yerusalem baru, ada yang mengatakan telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, ya, karena memang iman kita seperti itu. Ya, kalau seperti Agustan ini kan ya semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah dan mengampuni segala khilafnya, amin. Bisa juga ya seperti iman Agustan bahwa ya berjumpa dengan bidadari, ya, itu kan bisa juga diucapkan. Apakah itu salah? Saya rasa itu bukan salah, dan nggak usah malu, nggak usah marah gitu loh, karena memang itu iman, itu keyakinan gitu loh. Ketika diucapkan demikian, jangan ini ya, ada yang mengatakan jangan-jangan Agustan sedang digebukin mungkar nakir. Ya, bisa jadi juga, itu kan kita pun tidak tahu ya, kan memang itu iman mereka. Kalau iman kita kan jelas, yaitu di surga, ya, di surga gitu ya. Dan kita lihat ya beberapa ya video tentang Agustan ini ya. Ini juga dimuat oleh akun Mualaf Center Yogyakarta. Berita duka Ko Agustan, momen Ko Haini Kristinto bimbing, ya, sahadat sebelum Ko Agustan meninggal. Coba kita lihat video ini secara singkat. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Bagus. Bagus. Oh, coba kamu ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma makin. Allahumma makin. La nabi islami. La nabi islami. La nabi imani. La nabi husnil khotimati. La nabi husnil khotimati. La nabi husnil khotimati. La nabi husnil. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kondisi Koko sebenarnya masuk ICU, otak Koko sebelah kiri tergenang darah. Koko harus ikhlas, ini cara Allah menggugurkan dosa. Kalaupun Koko harus dipanggil Allah, harus siap. Kalaupun Allah panggil Koko sekarang juga harus siap, ya. Janganlah sekali-sekali kau mati kecuali dalam badan Islam. Saya pastikan Koko Islam. Saya nggak tahu umur kapan, bisa juga saya duluan, tapi kondisi Koko udah kritis, setengah otak Koko sudah tergenang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Agustan sekarang kritis. Dan dia pernah berbuat salah. Tidak ada satu anak Adam pun yang tidak berbuat dosa dan salah. Jadi dia sudah menyesali, sudah bertobat. Saya melarang dia untuk kembali bermain medsos. Bagaimanapun dia sudah dikasih iman. Kita doakan semoga Allah beri kesembuhan, dan sakit adalah cara Allah menggugurkan dosa. Dan mudah-mudahan Allah pun dipanggil akan surga. Ya ilahi. Ya, Agustan sudah menemui ajalnya, ya, setelah sekian lama, ya, penghujatan yang tak pernah berhenti. Ya, ini jujur kita harus bicara ungkap data, ya, fakta, ya, bagaimana menghujat Rohul Kudus, ya, bahkan terakhir kentuti Alkitab dan dia minta untuk nyawanya dicabut, ya kan. Memang dia minta 1 bulan, ya, tapi ternyata
Tuhan punya kehendak lain, ya. Dan akhirnya sebelum akhir tahun ini, ya dia sudah harus. Saya sedihnya gini, sayang sekali dia belum bertobat kembali kepada Kristus. Itu saya sedihnya sebagai dari iman Kristennya, ya. Sedih karena orang yang di luar Yesus itu pasti binasa, ya, pasti binasa. Itu menurut, karena dia ini pernah dari Kristen, ya, tapi dia rupanya tidak pernah mempercayai Yesus sungguh-sungguh, tidak pernah mempercayai Yesus, ya. Dia itu hanya sekedar Kristen, KTP, sekedar melayani, tapi tidak memiliki iman kepada Kristus. Akhirnya dia meninggalkan Kristus karena memang dia nggak memiliki iman kepada Kristus, ya. Dan dia sudah yakin bahwa di dalam keyakinannya yang baru dia akan masuk surga, katanya akan berjumpa dengan bidadari sesuai dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri, ya. Silakan, ya, itu urusan mereka. Cuman lagi-lagi Augustan telah membuktikan bahwa kuasa Yesus itu dahsyat, luar biasa, ya. Jadi selamat jalan untuk Augustan. Selamat jalan untuk apa ya namanya, ya. Saya kaku soalnya kalau di dalam Kristen kan gampang, ya, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, selamat, ya. Kita jumpa lagi di Yerusalem baru, kan itu ada ayatnya dan ada kepastian gitu loh. Tapi kalau Augustan ini bagaimana, ya? Apakah mereka juga ada kepastian akan? Aduh, saya ini salah bicara lagi. Saya jadi apa ya? Nanti dianggap kita menghina lagi, nanti dianggap kita menertawakan lagi. Padahal kan memang iman mereka begitu gitu loh. Aduh, saya jadi mumet ini. Rocky Gemblong, silakan Rocky Gemblong. Silakan kita sama-sama mumet lah kalau salam kubur-kubur Bung Rocky Gemblong. Bung Rocky, open mic Bung Rocky. Tes. Nah, Shalom, selamat pagi, salam kumur-kumur. salam kubur-kubur Bung Rocky. Silakan. Ada beberapa pengertian, ya. Dalam hal kematian nih, kalau gugur berarti pahlawan. Ya, pahlawan. Kalau tewas biasanya berandalan ditembak mati tewas. Ya, betul. Kalau modar biasanya ya kepreman yang digebuki. Ya. Kalau mati biasanya kepada binatang. Iya. Ya kan? Nah, kalau yang model gini nih apa nih? Saya nggak tahu juga nih, ya. Hah? Kalau untuk pengkhianat apa biasanya kalau untuk pengkhianat itu? Modiar. Pengkhianat biasanya langsung modiar kan. Oh gitu, ya. Tapi lebih sopannya bagi Agustan wassalam. Wassalam, ya. Wassalam. Jangan pakai innalillahi, nggak kenal kita. Wassalam. Wassalam, ya. Salam. Supaya lebih sopan lah. Kita kan nggak pendendam. Ya. Cuman ya ini kita jadi ragu, ya. Ya gini, saya potong dulu. Apakah salah kalau kita mengatakan selamat Agustan berjumpa dengan para bidadari? Salah nggak itu? Oh ya, nggak salah. Enggak. Salah, ya? Enggak, karena iman mereka kan gitu. Ya itu dia. Iman mereka kan, ya kita ngucapin selamat lah, ya. Kita ngucapin selamat, dia ketemu 72 bidadari, ketemu sama siapa tuh dulu yang mantan sekjen MUI itu. Oh, si Siapa itu? lupa lagi namanya itu. Yang dia bilang satu orang itu di surga itu dapatnya bukan 72 tapi 400 berapa dari itu. 2.700 kalau saya nggak salah. Kan dapat. Cuman nih Agustan ini ya aku kritik lah, ya. Harusnya kalau dia tahu, teman-temannya kan tahu Agustan sudah mau ketemu bidadari, ya dikasih vitamin kan gitu kan, dikasih bekal lah, apa vitamin atau Viagra, kemudian apa minyak oles Mesir Hajar Jahanam supaya kuat. Ini
model kemarin kan matinya stroke, sorry, wasalamnya stroke. Ya bidadari mana mau dengan orang-orang yang stroke, ya kan? Kita tidak menghina, cuman kita ikutin apa aja, kita sih ikutin mereka. Oke, itu nanti mereka sudah langsung dipulihkan gitu loh. Oh gitu, ya wassalam lah. Kalau kayak gitu ya wassalam, dipulihkan, bisa 100 tenaga kuda atau 100 tenaga laki-laki kan? Ya nggak apa-apa sih, no problem. Ketika orang sok-sokan nantang-nantang, Tuhan orang Kristen itu ditantang gitu loh. Ini Tuhan orang Kristen kok ditantang? Ya prinsip anak Betawi lah, lo jual aneh beli kan gitu. Iya kan? Lo jual aneh beli. Allahnya orang Kristen ditantang. Selesailah. Ya salah siapa coba? Yang nantang-nantang lah. Kalau mau nantang ya harus ngukur kekuatan dulu. Ngukur kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan nantang-nantang kentutin firman Tuhan lagi. Firman Tuhan dikentutin. Ya kalau firman Tuhan dikentutin, saya khawatirnya nanti di neraka tuh ketika ketemu malaikat mungkar mangkir. Pertama ya, dia kan ditanya pakai bahasa Arab, dia kan nggak ngerti bahasa Arab. Halo? Iya. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Malaikat mungkar mangkir kan ngertinya cuma pakai bahasa Arab. Ditanya apa agamamu, siapa Allahmu, siapa nabimu, nggak ngerti dia kan. Malah jawabnya pakai bahasa masa kekinian. Emang gue pikirin ya malaikat mungkar mangkir, penjaga neraka, penjaga surga, dan nanya penjaga kubur. Siapa nabimu? Umbang gue pikirin, kata si Agustan. Karena nggak ngerti bahasa Arab, nggak nyambung kan, digebukin jadinya di sana. Kan digebukin. Bener nggak? Karena nggak nyambung, komunikasinya nggak nyambung. Ya pasti digebukin. Kan malaikat mungkar mangkir ini kan terkenal emosional, tensi tinggi, pemarah lagi. Makanya ada siksa kubur. Itu dia tidak persiapan bahasa Arab dulu. Bung Rocky, kok di live chat malah mereka menganggap kita ini membuli ketika kita mengatakan selamat berjumpa dengan bidadari loh. Kok heran saya ya. Loh. Padahal mereka sudah keyakinannya kayak gitu loh. Kalau misalnya di kekristenan ada ajaran, ada ayat seperti itu, bahwa nanti orang Kristen kalau mati ketemu 72 bidadari. Sebelum saya mati, saya akan siapkan Viagra, bro. Saya akan olahraga dulu, bro. Nah, ya kan? Kalau sudah stroke gimana mau olahraga lagi, Pak? Biasa, pakai apapun lah pokoknya. Yang penting stamina dijaga. Mau stroke atau apa, yang penting barang itu kan tidak stroke. Ya kan? Yang penting barang itu tidak stroke. Kalau memang ada ajaran kekristenan seperti itu. Malah ada yang bilang Kristen agama hoax. Aduh, ini hoax apa? Sudah terbukti loh, ini kok bilang hoax sih? Makanya orang Kristen ketika meninggal pakai dasi, bro. Karena apa? Pakai jas. Yang perempuan pakai blazer segala macam. Karena apa? Kenapa? Karena kita orang Kristen mati itu menghadap Allah, menghadap raja, harus pakai pakaian sopan, bro. Menghadap raja loh, menghadap penguasa langit dan bumi. Lah, ada orang menghadap penguasa, menghadap raja, masa pakai sarung bantal, bro? Sarung bantal guling. Bro Pavel punya bantal guling nggak di rumah? Punya lah, yang diikat atas bawah. Ya, diikat atas bawah kan. Itulah bedanya kita. Ketika kita dipanggil Bapa, dipanggil ke surga, bukan mati ya. Ya, kita dipanggil itu menghadap dalam keadaan berpakaian sopan, rapi, wangi. Ya kan? Rumahnya pakai peti lagi. Bukan dilempar kayak gitu aja, enggak, pakai peti. Petinya dihias.
Ya. Itu kan cuma simbol, Bang. Pak Rocky, itu kan cuma simbol. Iya, simbol. Simbol itu mencerminkan, ya, mencerminkan filosofi. Itu hanya filosofi. Betul, betul. Bahwa kita nanti menghadap Allah kita dalam keadaan pakaian rapi, ya kan? Mm-mm. Pakai pakaian rapi, itu filosofinya di situ. Walaupun Allah kita itu tidak melihat fisik, tidak, tetapi ini filosofi. Ini filosofi doang sebetulnya. Betul, betul, betul. Ketika kita menghadap Allah kita, menghadap Sang Raja, masa kita menghadap Sang Raja pecicilan, kan tidak mungkin kan? Ya, makanya tadi kan awal-awal saya bilang, pengertian meninggal, mati, wafat, ya kan, tewas, gugur, segala macam itu pemaknaan terhadap siapa yang meninggal, siapa yang gugur, itu maknanya di situ. Tentara atau tentara yang mati, yang meninggal di medan perang, itu disebut gugur. Gugur. Ada kebanggaan di situ. Kalau kita, Bro Pavel, kita lihat ada ayam mati, lihat ayam tewas. Masa sih, wah ayamnya tewas? Kan enggak kan? Ayam mati, kambing mati. Masa ada kambing tewas? Nggak ada mungkin kan? Iya, 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 betul. Ada kambing meninggal dunia? Nggak ada ceritanya seperti itu. Nggak ada. Makanya ya bahasa sopannya terhadap si siapa ini ya wassalam, bro. Wassalam itu ya wassalam, wassalam. Karena dari cara dia menghina Allah, menghina kekristenan itu sudah sebetulnya kategorinya sudah nggak bisa dia maafkan. Kita sebagai manusia lo ya, kita sebagai penganut iman ke Kristen nggak bisa maafkan dengan apa cara-cara dia seperti itu. Tapi ya itu urusan Tuhan lah. Kalau Tuhan kita kan memang maha pengampun, maha pemaaf. Persoalannya, apakah pada saat menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, dia minta pengampunan sama Tuhan? Iya, betul, betul. Ingat ketika Tuhan Yesus disalib, ada dua bajingan di samping kiri kanannya. Iya, betul, betul. Ya, yang satu bajingan ngaku dia ini bajingan, hidupnya penuh dengan dosa, tetapi pada detik-detik terakhir dia mengatakan, Tuhan, apabila engkau ada di Firdaus, ingatlah akan diriku. Iya kan? Detik-detik terakhir. Detik terakhir itu juga Tuhan Yesus mengampuni dia. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Wah, enak kan, bro? Iya, iya. Enak kan? Tapi mudah-mudahan ini ya, Tuhan kita juga mengatakan gitu kepada Agustan. Mudah-mudahan loh ya, kita tidak, mudah-mudahan Agustan pada menit-menit terakhir, detik terakhir dia mohon ampun. Kita kan tidak tahu. Iya, betul, betul. Ya, Tuhan tetap mengampuni. Bapa kita maha pengampun. Ya, itu urusan Tuhan Yesus dengan si Agustan inilah. Kita nggak boleh ikut campur dia masuk neraka atau apa. Cuman kita sekarang ngikutin cara khotbah mereka, cara mereka menjabarkan iman mereka. Iya kan? Bahwa kalau mati nanti ketemu 72 bidadari. Kita tidak pernah protes. Banyak loh itu video-videonya, Pak. Nah, kita kan nggak protes mereka nanti di surga ketemu 72 bidadari. Nggak protes. Kita ikut seneng loh, ya kan? Enak kan? Kita ikut seneng bahwa teman-teman muslim kita nanti kalau meninggal atau wassalam, mereka ketemu 72 bidadari. Kata si siapa tuh dulu, si Aditya Taliang, bukan, kata Aditya Taliang, sama itu Ustadz apa itu yang biasa di TV, apa yang kamu tahan-tahan di dunia, itu yang ngomong Ustadz lo adalah pesta seks. Kalau Aditya Taliang apa?
Nanti di surga itu bebas. Kalau di dunia dilarang minum anggur, dilarang ini, nanti di surga bebas. Bebas, ya betul. Bebas. Itu kata si Aditya Taliang loh. Ya kita amin nih kan? Kita amin. Nah, kita support lah gitu ya. Iya, kita support. Kita ikut seneng loh. Bukan kita mencibir, enggak. Nanti di surga pergi ke pasar wajah. Ya. Karena akan menghadap menerima 72 bidadari, ada pasar wajah kan. Wajah yang jelek-jelek itu bisa jadi ganteng. Ya kita amini. Kita amini, nggak masalah. Nanti bisa berdiri tegak selama 70 tahun. Amin. Ikut senang kita. Bukan kita yang ngomong, tapi mereka yang ngomong. Kita amini aja. Nggak pernah kita protes. Nggak pernah. Ya kita kalau yang kita imani nanti, bagi orang Kristen iman di surga, di Firdaus nanti hidup kita bukan jasmani tetapi roh, tubuh kemuliaan. Di surga kita hanya bersuka cita, nyanyi-nyanyi. Tidak ada ratap dan tangis. Itu janji Tuhan kita. Di surga tidak ada ratap tangis. Yang ada adalah puji-pujian. Hidup dengan tubuh kemuliaan. Hidup dalam kekudusan. Itu surga kita. Kalau mereka surganya ada 70 blackberry, monggo, nggak masalah. Nggak masalah. Istilahnya gini, bro. Bandar udara Cengkareng kan tidak bisa sama dengan bandar udara Makassar, bro. Sama-sama bandara kan? Logikanya gitu, sama-sama bandara, tapi nggak bisa sama antara bandara Soekarno-Hatta dengan bandara di Hasanuddin yang di Makassar, nggak bisa sama, tetap beda. Analoginya seperti itu. Kalau surga kita ya penuh dengan sukacita, ya tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani, karena darah dan daging tidak ada di surga. Darah dan daging tidak ada di surga. Yang adalah tubuh kemuliaan. Dan di sana hanya puji-pujian, memuji Allah kita. Memuji Allah kita. Lo ndak makan, oh makan. Kita tetap makan, bro, di sana, bro, di surga Kristen. Tetapi ya, kata firman Tuhan, bukan roti yang menghidupi kamu, tetapi firman Tuhan itu yang menghidupi kamu. Kita tetap makan, tetapi yang kita makan adalah firman. Ya, firman Tuhan. Kalau kan Tuhan ketika digoda iblis itu kan mengatakan, bukan roti yang membuat kamu hidup, tetapi firman Tuhan yang membuat kamu hidup. Gitu, bro. Aku kayak sok-sok pinter ya, bro. Iya, jadi nah, makanya gimana? Ya, lanjut. Ya, makanya kawan-kawan lagi-lagi ya, kita ini mengucapkan ini dengan tulus ya, bukan kita membuli. Kalau membuli itu berarti kan sesuatu yang mengada-ngada ya. Tapi kalau kita mengucapkan seperti Bung Oli katakan tadi, akan berjumpa dengan mungkar nangkir, akan berjumpa dengan bidadari di sana, itu memang itu kan ya, memang ada. Iya, yang kita dengar dari mereka, bukan kita cari tahu, tapi yang kita dengar dari mereka kan seperti itu. Jadi kita bilang apa lagi ya, Agustan ya, selamatlah Anda gitu kan. Selamat. Anda mendapatkan undian kan gitu kan. Ketika, bro, pemilik si domba kecil, ingat enggak domba kecil yang meninggal tuh, bro? Iya betul. Dia sakit. Bagaimana mereka ya menghina domba kecil itu. Wah. Tapi ya kita nggak sakit hati, bro. Ya, nggak sakit hati. Ya kan waktu itu kan kadang aku dengarnya mereka tuh si Zuma segala macam CS itu menghina saudara kita domba kecil yang meninggal itu, bro. Wah, penghinaannya luar biasa, kasar, kotor, menjijikkan lagi. Tapi kita nggak marah, nggak apa, itu urusan dia lah, urusan mereka lah. Tapi kita tetap mengimani bahwa domba kecil, si domba kecil itu sudah hidup bahagia dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Ya, sekarang mereka meninggal.
Ya kita ucapin apa yang selama ini keluar-keluar dari mulut-mulut mereka dong. Iya betul. Bukan membuli, bukan. Selamat, Anda mendapat 72 bidadari. Karena itu yang dikhotbahkan mereka. Iya betul. Maka tadi saya katakan, sayang ya, sayang Agustan tidak belajar bahasa Arab dulu. Karena apa? Seperti dikhotbahkan mereka. Nanti ketika ini ditanya sama malaikat mungkar mangkir, apa agamamu, pakai bahasa Arab. Allahmu siapa, nabimu siapa? Pertanyaan 3 pertanyaan pakai bahasa Arab. Agustan nggak ngerti bahasa Arab. Ngertinya cuma bahasa ojol doang. Iya kan gini. Baru kan katanya sih bahasa surga kan bahasa Arab loh. Kalau nggak tahu bahasa Arab gimana dong? Lah iya. Maksudnya Lah iya gimana, itu. gimana caranya berkomunikasi dengan bidadari kalau begitu? Nah itu masalahnya, harusnya kursus bahasa Arab dulu. Persiapan itu loh, Bu, persiapan. Karena nanti di surga mereka kan pakai bahasa Arab semua. Antum sabu, kata orang Arab, malaikat Arab sana kan, pakai bahasa Arab. Antum habu, kan gitu. Antum. Antum itu, nah Agustan merasa antum, aku diantemi kan, antum. Wah takut dia. Padahal antum tuh ente siapa kan gitu. Antum lah, karena nggak bisa bahasa Arab, antum, wah aku mau diantemi kan gitu. Nggak nyambung komunikasi. Maka bagi teman-teman ya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab karena itu persiapan. Bukan hanya untuk persiapan pergaulan di dunia bumi, ya, di dunia fana ini, tapi untuk persiapan komunikasi nanti di surga. Karena apa? Di surga kan tidak ada buka kursus bahasa Arab, bro. Ada nggak kira-kira kursus bahasa Arab? Mungkin ada ya. Kurang tahu lah awak begitu. Oke, Bung Rok, dulu Bung Rok. Ini ada teman-teman yang lain, ada 3 lagi Bung Rok. Oh ya, lanjut. Oke, nanti baru Bung Rok bisa ini lagi nanti. Ya, Bung Ninja, silakan Ninja, salam waras Bung Ninja. Open mic. Halo, Ya, halo. ya jelas. Jelas, silakan Bung Ninja. Tapi nggak apa-apa, kayaknya saya di sini putus-putus, soalnya saya di parkiran mobil nih. Tapi kalau memang jelas, menurut saya sih kalau dengan meninggalnya Ko Ustadz Agustan ini, menurut saya kita sih harus berduka cita ya. Soalnya memang sepertinya dia nggak akan lulus gitu loh. Soalnya memang pakai bahasa Arab sih yang tadi sudah di teman-teman lain katakan ya kan. Menurut saya dia ya nggak selancar bahasa Arabnya sih, nggak selancar-lancar banget, dan kayaknya emang nggak bisa gitu. Dan bisa kayaknya. dan kayaknya memang nggak nyampe ke bidadari, mungkin sampai ke mungkar nangkir udah dicoret mungkin sama malaikatnya. Wah, nih salah nih jawabannya gitu. Ya menurut saya sih nggak bersuka cita sih. Kalau tadi kan yang satu kan bersuka cita, tapi menurut saya sih nggak berduka lah. Soalnya menurut saya dia nggak lulus gitu. Dan memang tadi nggak lulus kayak memang. Dan memang yang tadi dipersiapkan memang di postingan Ipung ya, kalau Ustadz Ipung ya. Ya, ada beberapa postingan ya di Ipung ada di. Dia udah mempersiapkan kain kafan, tikar, dan dia juga lupa mungkin bawa kamus bahasa Arab atau gimana. Jadi mungkin menurut saya kita berduka lah. Mungkin dia pasti akan bukannya ke surga sih menurut saya. Soalnya memang pasti nggak lulus karena memang dia nggak bisa bahasa Arab, dan memang dalam kisah mereka dikubur itu sebelum nyampe ke surga itu ditanyain dulu ya. Mungkin kalau dia udah hafalin gitu ya. Kalau mungkin malaikatnya langsung nanya gitu kan, ada 6 pertanyaan kalau nggak salah, agama, nabi, sahabat, atau terus kitab suci, terus Tuhannya. Kalau malaikatnya ngobrol dulu gitu kan, yang kan pakai bahasa Arab, dia nggak ngerti kan, jadi dia langsung jawab kan jadi salah ya. Mungkin kalau malaikatnya langsung tanya siapa Tuhanmu, mungkin Agustan udah hafal gitu ya. Ya mungkin dia masih bisa lulus, cuma takutnya malaikatnya ngobrol-ngobrol dulu, Agustannya nggak ngerti kan, dia langsung jawab, oh ini, oh berarti kan salah. Ya menurut saya sih kalau sukacita enggak sih. Soalnya dia mungkin nggak langsung ke bidadari, mungkin kayaknya dia nggak bakal lulus sih. Itu aja sih. Oke. Ya ini ya terima kasih Bung. Kita
sebelum ke Ibu Lucy, kita cari dulu ya. Ini informasi baru ya, bukan baru sih, udah lama sih, udah beberapa jam lalu. Ini dari Ipung Adria terkait Agustan ya, terkait Agustan. Ini channel Ipung Adria ya. Ini katanya pamit terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara kami, senior kami, seorang pejuang tak kenal lelah dan mualaf, mantan pendeta. Wah, ini tetap dia muat ya, mantan pendeta ya. Pendeta odong-odong gitu ya. Ko Agus Wiantotan ya. Ini pukul 6.15 tadi pagi di rumah sakit. Dia meninggal ya. Ya, menyampaikan kain kafan ya. Satu pekan yang lalu, tepatnya pada Senin 17 Juli 2023, kami berjumpa dengan perjumpaan tatap muka terakhir. Beliau menyampaikan bahwa sudah saatnya akan meninggal dunia, dan beliau menunjukkan kepada saya 2 paket kain kafan, tikar, parfum, beserta peralatan ya persiapan kematian lainnya, 1 untuknya dan 1 untuk ibunda beliau. Ya, sengaja dibeli sejak lama. Lalu saat kami datang, dikeluarkanlah dari dalam almari. Ya, saatnya untuk persiapan dipergunakan. Tidak akan mati Kristen. Ya, pada perjumpaan terakhir tersebut, beliau mengatakan bahwa 100% akan tetap berada di dalam iman Islam hingga ajal menjemput dan tidak akan mungkin kembali kepada kekristenan. Ya, dan apa hubungannya harus diviralkan seperti ini, kawan-kawannya? Ini kan goblok juga sih menurut saya. Hal begini perlu diviralkan. Dan perlu diingat, Kristen nggak akan rugi gitu loh. Anda mau mati, nggak mati Kristen nggak mau mati apa nggak akan rugi. Yang rugi dirimu sendiri. Karena Alkitab sudah mengatakan ya, yang tidak memiliki Yesus ya binasa. Ya, yang hanya yang memiliki Yesus lah yang akan diselamatkan. Jadi yang rugi dirimu sendiri gitu loh. Ya, ini ya semoga Allah memberikan kepada beliau surga Firdaus tertinggi ya, berkumpul bersama para nabi dan rasul. Ya, sayang sekali seharusnya ditambah juga ya, beliau di surga bertemu dengan bidadari ya. Kok nggak disebut itu ya? Sepertinya mereka malu-malu kucing juga menurut saya ini ya, kayak malu-malu kucing untuk menyampaikan selamat semoga berkumpul dengan para bidadari ya. Kok nggak berani menyampaikan itu secara vulgar ya. Nampak sehat, katanya nampak sehat paling puncak. Pada saat perjumpaan terakhir tersebut ya, sepekan yang lalu merupakan performa ya kesehatan beliau yang paling puncak. Nampak segar, nampak mulai agak gemuk ya. Beliau sempat menyampaikan kepada saya akan berusaha kembali untuk berdakwah di bidang digital, YouTube dan Facebook dan lain sebagainya. Bertanya kepada saya bagaimana caranya. Saya sampaikan lebih baik sehatkan dulu, nanti dakwah insya Allah mudah. Setelah berjumpaan terakhir tersebut, fisiknya mulai kembali drop. Sabtu tanggal 22 Juli kemarin, tiba-tiba memori mulai banyak yang hilang. Ya, sehingga mengulang ya pernyataan yang sama, video call dengan saya, beliau menangis, langsung dibawa ke rumah sakit. Sempat menjalani scan otak, ada banyak genangan darah di otak ya. Ahad 3 Juli 2023 ya, kami mengirimkan ya relawan dari Malap Center Nasional Hagia Sophia untuk selalu ya standby membersamai ya Ko Agustan selama di rumah sakit. Senin 24 Juli masuk ICU, sempat video call dengan saya dibantu oleh Ustadz Adi Max. Beliau masih mengamini doa-doa saya. Pada malam hari alat kejut jantung mulai dipasang. Ya, jadi ini ya Agustan, kasihan ya. Ya, kasihannya itu kawan-kawan. Dia harus meninggal ya dalam keadaan ya di luar Yesus ya. Itu yang membuat saya sedih itu, karena ya Alkitab sudah mengatakan di luar Yesus orang pasti binasa. Ya, tapi ya kalau iman mereka itu bahagia ya, itu urusan mereka juga. Oke, Ibu Lisoy, salam waras. Gimana komentarnya ini Ibu Lisoy? Halo, Kak Pas ya. Dengar Salam. jelas suara saya ya? Jelas ya? Oke.
Tadi ketika Pak Pavel kasih tahu sewaktu membacakan yang apa kata Ipung Atria terlalu ditekan ya mengenai tidak akan balik ke Kristen, tidak akan begini begitu ya. Lalu Pak Pavel ya, halo lain dari luar. ya, halo, kenapa jelas nggak? Kurang jelas suara saya. Udah jelas. Oke, silakan. Oh ya, tadi Pak Pavel kan sempat tanya, ya apa hubungannya ya, gitu ya. Ya, apa hubungannya? Itu pertanyaannya kan, atau pertanyaan lainnya, kenapa ya harus ditekan sekali, gitu ya. Begini, sebelum saya jawab, saya mengucapkan dulu turut berduka cita ya, terutama terhadap bagi keluarga yang ditinggal, terkhusus buat Zelda anaknya, yang karena kemarin dari Galarua sudah sempat komunikasi dengan Zelda ya, adik Zelda ya. Jadi saya mengucapkan turut berduka cita untuk Zelda dan keluarga yang ditinggal oleh Pak Agustan. Ya, jadi begini, kenapa ya kira-kira mereka terlalu menekan begitu ya, bahwa Pak Agustan ini tidak akan ke sana, sudah mempersiapkan dan begini dan begitu. Saya katakan ya, ini juga pesan khusus untuk Zelda kalau mendengar ini ya. Zelda, Galarua atau Tante Linda yang menghubungi kamu sangat tulus ya. Dek ya, kita tahu Pak Agustan itu mungkin kamu menginginkan juga seperti apa yang di dalam Alkitab, anak yang hilang, kembalinya anak yang hilang ya. Mungkin harapanmu seperti itu. Dan untuk itulah kami sebenarnya Zelda datang dari Galarua untuk menunjukkan bahwa kami juga mengasihi papa kamu ya. Karena kami berharap dan hampir mungkin saja sudah bahwa Agustan, papa kamu akan menjadi seperti dalam perumpamaan di Alkitab, anak yang hilang, kembalinya anak yang hilang. Karena begini, mungkin nanti malam ini akan diangkat juga ya sama JPJ ya, karena apa yang terjadi sebenarnya dengan Agustan nanti akan diungkapkan oleh Pak JPJ, karena saya dengar sendiri, saya adalah orang yang diperdengarkan juga. Apa itu yang diperdengarkan? Ya nanti saja kita dengarkan sama-sama. Tapi ini saja saya pesankan, jikalau ternyata anak yang terhilang itu tidak jadi kembali, jikalau itu ada perannya dari Hani Kristianto untuk tidak kembali anak terhilang itu, ya hati-hati saja Hani Kristianto ya, karena semua yang Tuhan tetapkan itu, yang sudah Tuhan rancangkan itu akan terjadi. Nggak bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita secara manusia, nggak bisa. Apapun, mau sekuat apapun kita, sebanyak apapun orang di belakang kita, nggak akan bisa. Kalau Tuhan sudah rancangkan, oh ini anak saya ini harus kembali ya, mau seberapa kuat pun kita menghalangi ya. Kemudian kami dari Galarua termasuk sangat peduli ya, termasuk pada saat sakitnya Pak Agustan, kami 2 kali berangkat ke rumahnya dan ternyata dihalangi untuk menyerahkan donasi ya. Donasi yang terkumpul itu sekitar 44 juta untuk bantuan ya, sebagai bukti kasih kita kepada Agustan. Jadi kurang lebih 44 juta kita serahkan ke sana, hendak menyerahkan ke sana, tapi dihalangi. Nah, saya sendiri orang yang
mengetuk pintu. Saya sendiri orang yang minta pintu dibukakan, dan ketemu, kalau tidak salah istrinya ya yang keluar ya, lalu berkata Agustannya tidak ada, padahal ada. Ketika saya pergi minta tolong ke Ibu RT, kami pergi ke minta tolong ke Ibu RT, Ibu RT ikut juga pada akhirnya ke depan pagar untuk mengetuk dan minta dibukakan pintu. Kami berharap sekali pada saat itu untuk bisa ketemu langsung dengan Pak Agustan, ya, berharap menunjukkan kasih kami untuk anak terhilang sesuai dengan perumpamaan itu yang di dalam Alkitab, ya. Jadi jikalau anak terhilang itu tidak kembali oleh karena peran dari orang-orang tertentu, yaitu tanggung jawab atau risiko atau konsekuensinya itu akan ditanggung oleh orang-orang tertentu tersebut, ya. Karena saya tahu, ya, penekanan yang dibuat bahwa tadi itu Ipung Tria bilang Atria, ya, Ipung Atria bilang begini nggak kembali dari segala macam. Siapa yang tahu hati dan pikiran orang, ya. Boleh raganya engkau kuasai, tapi hati dan pikirannya tidak akan bisa engkau kuasai, ya, nggak akan bisa. Seperti yang tadi saya katakan, kalau Tuhan sudah rancangkan terjadi, akan terjadi, ya. Jadi anak terhilang itu tidak kembali ataupun batal lah ya, kembali ya, jika itu ada peran dari Hani Kristianto misalnya, ya, konsekuensinya akan ditanggung oleh Hani Kristianto. Karena kami tahu apa yang terjadi dengan Pak Agustan, apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan, siapa yang dia hubungi, ya, apa yang dia keluhkan, kami tahu, ya. Jadi Oke, berarti saya bisa tangkap gitu. Berarti Agustan sempat menghubungi JPC dan Belaruas berarti. Simpulkan sendiri saja. Jadi ya. berarti bukan saya JPC Belaruas bagian ya, bukan? Ya, kami. Oke. Makanya mereka selalu memberikan penekanan Agustan meninggal. Betul. Ya. Ya, siapa yang tahu hati dan pikiran orang, ya. Karena bagaimanapun kalau saya pribadi sih sudah punya feeling nggak lama-lama lagi gitu, ya. Sebab itulah kita menunjukkan kasih kita, menunjukkan bukti kasih kita kepada dia. Kemudian kita juga menghubungi anaknya Zelda tahulah. Zelda tahu bahwa Galarua komunitas kita sangat mengasihi papanya, ya. Hanya kita tahu Zelda jawabannya seperti apa, ya, kita sama-sama tahulah, karena ada mungkin ketakutan tersendiri atau apapun itu dari jawaban itu, kan kita bisa simpulkan apa ya yang terjadi, ya, dengan Zelda juga, ya. Berarti sebelum meninggal atau sekarat itu Agustan ya menghubungi episode, ya, dan tim, ya. Untuk lebih jelasnya nanti malam kita dengarkan bersama-sama. Sedikit bocorannya saja, ya. Jadi apa yang dia alami, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, kita tahu. Sebab itulah kita menunjukkan kasih kita dengan mengumpulkan donasi, berharap donasi ini bisa dipakai Agustan untuk tambahan biaya pengobatan, ya, karena ya memang untuk penyakit seperti itu ya biasanya mahal sekali, ya. Itu udah pasti, nggak ada apa-apanya lah pertolongan donasi yang kami kumpulkan itu nggak seberapa, itu banyak sekali, itu pasti. Tapi yang pasti kita menunjukkan kasih kita jika kita berharap sih, kita nggak mau ya ada orang yang meninggal dengan kondisi tidak bertobat. Kita pinginnya kan bertobat, ya, semua orang, ya. Hanya Tuhan Tuhan yang pengampunnya. Apapun yang dilakukan seseorang, Tuhan yang punya otoritas untuk mengampuni, menerima kembali, hanya Tuhan, ya. Kita hanya menunjukkan belas kasih kita, itu aja.
Pak Pavel ya. Untuk bocoran, ya itulah kira-kira bocorannya. Untuk lebih jelasnya nanti malam mungkin bisa diterangkan oleh CPJ ya. Siap. Iya. Itu saja Pak Pavel. Terima. Itu sebabnya kami datang ke sana. 2 kali kami datang ke sana ya. Ternyata ditolak. Saya langsung mengetuk pintu dan yang keluar istrinya ya. Istrinya juga saya dengar dari lingkungan situ Pak Bu RT sakit juga, kalau nggak salah sakit kanker ya, kalau nggak salah ya. Istri yang sekarang, yang maksudnya istri sekarang, bukan ya istri yang sekarang lah. Saya dengar begitu, tapi untuk jelasnya nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, tapi infonya seperti itu ya. Sakit juga. Tapi waktu itu memang kita nggak bisa sama sekali tidak boleh masuk, sama sekali tidak dibukakan pintu. 2 kali kita ya datang ke sana ya, kita sudah melakukan lah ya. Pak Agustan pasti tahu ya. Oke deh Pak Pavel, terima kasih banyak. Ya, terima kasih bocorannya ya. Ya, mungkin inilah yang membuat mereka keganasan ya, sehingga mereka membuat statement tulisan Agustan itu tetap meninggal di dalam Islam ya. Ya nggak apa-apa sih. Kadang lagi-lagi saya katakan Kristen tidak akan rugi ya, nggak akan rugi kalau kalian meninggal di luar Yesus. Yang rugi dirimu sendiri, karena binasalah orang yang di luar Kristus. Itu ajaran Kristen seperti itu. Jadi kalau Anda di dalam Kristus, selamatlah Anda. Tapi kalau Anda di luar Kristus, rugilah Anda, karena Anda akan binasa. Oke, terima kasih informasinya Ibu Lisoi. Bung Piong, waduh lama menghilang ini saudaraku ini. Apa kabar ini? Sibuk apa ini? Salam waras Bung Piong. Alam waras Pak Pavel, puji Tuhan boleh bertemu lagi ya dengan Pak Pavel, dengan semua tim dari Pavel 88. Ya ini memang dan semua yang di live chat ya, apa kabarnya semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Memang sangat menggemparkan ya Pak Pavel ya, tetapi di channel sebelah ini kayaknya tidak terlalu di up ya, terlalu di up. Sebenarnya ya di channel tetangga ini tidak terlalu diap. Mungkin mereka juga sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Agustan ini memang tidaklah layak, tidaklah benar apapun alasannya. Ya, jadi pertama Pak Pavel, saya juga turut berduka cita apapun yang dilakukan oleh Agustan itu nanti dipertanggungjawabkan nanti di sana. Ya, dia akan mendapatkan pertanggungjawaban apapun, pasti itu tidak ada tidak ada alasan, pasti akan dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan terhadap Bible atau terhadap Alkitab. Itu 100%, saya berani jamin akan dipertanggungjawabkan. Ya, saya berani jamin, karena bagaimanapun mungkin itu hanya lembaran kertas ya Pak Pavel, salinan ya Alkitab kita. Tapi ayat-ayatnya ini yang ngeri Pak Pavel. Penuh kuasa, penuh mujizat, luar biasa. Banyak hal terjadi, ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu. Ini firman Tuhan. Jadi menurut saya ini menjadi pengalaman pahit ya. Semoga tidak ada berani lagi saudara-saudara kita di seberang ini, mungkin saking bencinya kepada kekristenan, tetapi melampiaskan secara brutal, melampiaskan secara membabi buta. Tetapi apa penegak hukum, aparat tidak bertindak, walaupun itu viral, ya, itu viral. Tapi tidak ada tindakan. Bagaimana perasaan umat Kristen di Indonesia? Pasti sedih, kecewa, marah. Tetapi mungkin ini yang kata firman ya, bahwa yang berperang itu bukan kita, tetapi Tuhanlah yang akan berperang melawan musuh-musuhnya. Nah, ini mungkin sudah digenapi apa yang Tuhan bilang, bahwa kita tidak sendirian, masih ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Ini baru namanya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang maha besar. Ini dia Pak Pavel, ini dia. Jadi kami tidak, ya, memang tidak, hukum tidak mengambil tindakan ini, tetapi sekarang sudah terjadi Pak Pavel, apapun caranya
saya pribadi turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Biar ini menjadi pengalaman hidup pribadi dan semua, ya, mungkin tidak juga kepada saudara kita Islam, mungkin semua agama, jangan kita bermain-main ataupun bersumpah, ya, karena inilah yang sangat ditakuti. Dan saya memang sangat merinding ya mendengar ini, karena tidak berapa lama jauh Pak Pavel ya, dari dia mulai melakukan kegiatan itu sampai hari ini dia sudah tidak ada, itu tidak berapa tahun loh dikasih. Itu sangat cepat sekali prosesnya, dan itu prosesnya setelah kejadian itu, ya, Alkitab, Bible itu dikentuti, itu sisa-sisanya adalah penderitaan, Pak Pavel. Sisa-sisanya adalah penderitaan, dan akhirnya selesai pada hari ini ya, pagi, dan kembali lagi kami berduka cita, dan kembali lagi bahwa Indonesia ini, ya, terutama kekristenan, kita tidak ditinggalkan. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu ada di Indonesia, menyertai Indonesia, ya, menaungi Indonesia. Ini bukti nyata bahwa kekristenan kita di Indonesia ini masih ada, ya, masih punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Wow, ini benar-benar berita yang mengagetkan ya, Pak Pavel. Ya, betul. Kalau kita ulang ke belakang, ya, mungkin ada yang bilang, aduh, ini hanya pura-pura, ini. Jadi kita juga kayak, ini bener nggak nih sakit, kan begitu? Ini bener nggak nih sakit setelah kejadian itu ya, setelah kejadian Bible dikentuti, bener nggak sakit atau bagaimana lah? Ternyata benar ya. Dan saat ini puncaknya. Ya, memang itulah ya, setiap manusia akan kembali, tetapi bagi kita kekristenan, kalau kita mati, kita meninggal, kita kembali kepada Bapa di surga. Amin. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di luar Tuhan Yesus, menurut Alkitab kita akan masuk ke dalam alam maut. Bagaimana Pak Pavel, menurut pandangan Pak Pavel? Di luar Kristus ya binasa. Masuk ke dalam alam binasa dan ke alam maut ya. Kalau Kristus kan kita pengikutnya, dia sudah kalahkan alam maut. Berarti kita pengikutnya juga sudah menjadi pemenang. Kalau kita berpikir sederhana, lebih daripada pemenang. Kalau kita berpikir sederhana ya, apa panutan kita, junjungan kita, idola kita, ya, hormat besar bagi Tuhan Yesus, itu sudah di surga. Apapun klaimnya, dia sudah di surga. Anda mau jelekkan Tuhan kita Yesus Kristus, mau hina, mau apapun, dia sudah di surga. Yang lain mati di kuburan. Lalu Anda berani menghina firman, wow, itu kan ngeri gitu. Tapi ya sudahlah, kalau kita kembali ke belakang, pasti semua penonton sudah mengetahui kejadian yang terjadi ya. Kembali lagi, ini menjadi pelajaran penting ya, Pak Pavel, bahwa jadi teman-teman, semoga kita dicerdaskan melalui video ini, diteguhkan, dikuatkan, dan membentengi diri, karena ada banyak para penyesat, banyak para tukang keliru, tukang klaim. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.